khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsadin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, mulai daripada nikmat yang terkecil sampai kepada nikmat yang terbesar, yakni nikmat sehat hingga nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita para pengikutnya kelak di yaumil akhir nanti berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita, setiap insan ataupun setiap manusia pasti memiliki orang tua. Orang tua bekerja keras untuk membesarkan kita dan bersusah payah untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua. Maka pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan kultum dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah berbakti kepada kedua orang tua telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya, yakni di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, al-ayah. Yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, janganlah engkau menyembah kepada selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya, melarang umat Islam untuk meminta perlindungan dan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang demikian itu adalah perbuatan dosa besar, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut juga menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan, memerintahkan kepada kita semua selaku anak untuk berbuat baik ataupun berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya yakni kita membantu meringankan pekerjaan orang tua kita. Kemudian kita juga bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan cara kita merawat kedua orang tua kita ketika sakit
dan terlebih utama lagi kita selalu dan senantiasa mendoakan untuk kebaikan kedua orang tua kita fit dunia wal akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah memiliki sama halnya pahala seperti kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dadahu fil jihadi faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihima fajahid. Yang artinya telah datang seorang pemuda menemui ataupun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta mengizinkan pemuda tersebut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, aku masih memiliki kedua orang tua." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, berjihadlah kepada kedua orang tuamu dengan jalan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua memiliki sama pahalanya ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hadis tersebut juga menjelaskan kepada kita semua bahwasanya orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memperhatikan kedua orang tua kita dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, itu merupakan hal yang utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebagai penutup, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa diberikan kesempatan, kemampuan, dan kesehatan agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keridhaan Allah Subhanahu wa taala menghampiri diri kita, menjumpai diri kita, maka kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia fit dunya wal akhirah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Summas salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.